Guna memberikan pemahaman kepada orang tua khususnya di masa pandemi COVID-19, Mas Dalifa, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, mengadakan pelatihan gratis literasi media digital untuk para orang tua siswa. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan orang tua memiliki kapasitas yang lebih baik untuk memanfaatkan sarana digital sebagai media pembelajaran anak-anak mereka. Untuk membantu para orang tua di Desa Sukaluwei, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Mas Dalifa, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara, mengadakan kegiatan kelas literasi media digital bagi orang tua. Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari ini mengajak para orang tua untuk lebih memahami manfaat serta dampak dari media digital pada pertumbuhan anak. Hal ini dilakukan sebagai aksinya dalam mengabdi pada masyarakat. Selain itu, untuk mengurangi dampak ketergantungan anak pada gawai, para orang tua juga diajarkan untuk memahami seni keterampilan origami, agar orang tua dapat mengalihkan perhatian anak-anak mereka saat terindikasi adiksi pada gawai melalui seni melipat kertas ini. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para orang tua dapat meningkatkan kapasitas diri, serta dapat mengedukasi anak-anak mereka dalam memanfaatkan media digital dengan baik. Untuk membahas bagaimana konsep dari kelas literasi media digital ini, kita telah terhubung dengan Ibu Mas Dalifa selaku pegiat literasi. Selamat pagi, Ibu Mas Dalifa. Selamat pagi, Mas Imam, Mbak Vincent. Selamat pagi, Ibu Mas Dalifa. Ini menarik sekali bagaimana upaya Ibu Mas Dalifa sendiri mengajarkan literasi kepada ibu-ibu di sana. Tapi kalau boleh tahu, Bu, bagaimana sebetulnya kondisi sosial warga di Desa Sukaluwei ini di Kabupaten Deli Serdang terhadap media digital yang mungkin selama ini kita tahu belum merata begitu ya literasinya di Indonesia? Ya, Mas Imam. Jadi masyarakat Desa Sukaluwei ini di Kecamatan Bangpurba, Deli Serdang, Sumatera Utara tinggal di perkebunan. Ciri khas dari Provinsi Sumatera Utara ya, mereka perkebunan kelapa sawit. Kalau dari sisi ekonomi mereka kebanyakan dari menengah ke bawah. Nah, kalau dari sisi literasi media digital, pada umumnya masyarakat di sana sudah mempunyai yang namanya smartphone ya, dari kelas smartphone yang canggih ya. Kalau canggih mungkin enggak ya, dari yang biasa-biasa ya begitu. Mereka bisa mengakses internet. Nah, kalau sepengamatan kami selama ini, karena kebetulan saya rutin turun ke desa ini, saya melihat bahwa banyaknya penggunaan smartphone tidak diiringi dengan pengetahuan yang baik, cukup baik dalam memanfaatkan media digital, khususnya smartphone ini. Ya, jadi kita bisa melihat banyak sekali misalnya orang, khususnya mungkin juga anak-anak memegang smartphone di mana-mana gitu ya, tanpa menghiraukan waktu. Nah, jadi itu yang mendorong kami untuk melakukan kegiatan ini. Lalu prinsipnya seperti apa kelas literasi ini yang kemudian akhirnya menargetkan orang tua dulu baru bisa lebih bijaksana untuk mengajarkan kepada anak-anaknya? Ya. Karena memang kalau kita bicara soal bagaimana smartphone ini, interaksi anak terhadap smartphone, maka kita harus berfokus kepada orang tuanya terlebih dahulu. Ya. Orang tuanya dulu harus punya pengetahuan yang baik tentang media ini, khususnya media smartphone ini. Nah, jadi kita beranggapan bahwa orang tua sebagai pemegang otoritas penuh di dalam sebuah keluarga, apakah ayah, apakah ibu, kalau dia sudah punya pengetahuan yang cukup baik, insya Allah dia nanti bisa mengarahkan anaknya untuk memanfaatkan media digital, khususnya smartphone ini dengan baik. Nah, dari sisi teori juga memang dari Porter menyatakan bahwa kalau kita memang ingin punya literasi media yang baik, maka kita harus mencoba membangun struktur kognitif. Ya, struktur kognitif itu adalah pengetahuan. Pengetahuannya dulu yang dibangun supaya mampu berpikir kritis, nah nanti akhirnya mampu menyaring pesan-pesan dengan baik. Nah, dalam konteks ini kita berharap orang tua nantinya akan mampu menularkan atau mengarahkan anaknya dalam memanfaatkan smartphone dengan baik.
Oke. Banyak mungkin orang tua kita juga masyarakat begitu yang abai dengan literasi digital seperti ini. Mungkin mereka hanya beranggapan manfaatnya adalah supaya kita tidak mudah kena hoax. Apakah hanya sebatas itu fungsi dari literasi digital, Bu Mas Dalifah, atau ada lagi manfaat lain yang mungkin masyarakat kita belum begitu paham? Iya, sangat luas sekali Mas Imam. Sebetulnya kalau dari kami di tingkat universitas itu dipelajari 1 semester loh. Jadi cerita media, masyarakat, dan literasi media untuk mengetahui sebenarnya media itu fungsi kegunaannya apa di masyarakat, kemudian memberikan dampak yang positif dan negatifnya seperti apa. Karena kalau hanya cerita berita hoax saja itu hanya sebagian kecil, ya, sebagian kecil dari pengetahuan kita tentang keberadaan media digital khususnya smartphone. Nah, kita sebagai pengguna media digital sebaiknya harus tahu dulu ya, sebenarnya di dalam media digital itu punya muatan-muatan apa saja. Ya, muatan apa saja, ada hiburan, ada musik, ada berita, ya, ada talk show, itu macam kita harus tahu. Kemudian muatan-muatan itu ternyata punya positif, dampak yang positif dan negatif. Ya, kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa di dalam acara-acara yang tadi atau tayangan-tayangan tadi itu sebenarnya ada juga muatan seperti kekerasan, pornografi, ya, dan lain sebagainya. Itu baru satu sisi. Kemudian kalau kita kaitkan lagi dengan misalnya berita, bahwa berita itu ternyata bisa di-framing istilahnya, dibingkai sedemikian rupa. Dibingkai itu artinya ada bagian-bagian yang dihilangkan, ada bagian-bagian yang ditonjolkan, sehingga berita itu bisa mendukung seseorang, mendukung satu lembaga untuk masuk dan tujuan tertentu. Itu bagian yang lain lagi. Baik. Kemudian ada lagi bagian yang lain yang sangat luas, yang mungkin ya 1 semester kita belajar untuk itu. Baik. Jadi Lantas, banyak manfaat ya. iya, banyak manfaat. Ya, Lantas banyak seperti sekali. apa respon dari orang tua yang ikut serta dalam kelas, Ibu? Oh, kalau mereka satu ya sangat antusias. Pertama mungkin dari sisi yang sederhana saja, bahwa mereka itu jarang sekali mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan informasi-informasi yang menarik gitu ya, atau yang bermanfaat, yang itu didesain sedemikian rupa yang nyaman, yang menyenangkan ya, karena kita mengisinya juga dengan origami sebagai ice breakingnya. Nah itu mereka jarang ya, jadi mereka antusias ya dari sisi itu. Kemudian yang kedua, bahwa ketika kita bicarakan bahwa ini tentang pemanfaatan smartphone dengan bijak, mereka juga oh iya ya baru tersadar bahwa ternyata smartphone itu yang mereka pegang sehari-hari dan mereka biarkan anaknya untuk memegang smartphone itu, memanfaatkan smartphone itu dengan leluasa. Oh ternyata ada sesuatu di situ gitu. Jadi mereka juga antusias kalau mendengar temanya ini begitu, Mbak. Bila tidak digunakan dengan bijak bisa memberi dampak buruk, tapi kalau digunakan dengan bijaksana bisa memberikan manfaat yang cukup besar ya, Bu ya. Iya. Dalam kelas itu kita tekankan seperti itu, bahwa kita tidak bisa mengelak bahwa ini media digital ini sudah hadir di kehidupan kita. Tinggal kita baik buruknya itu ada di tangan kita ya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan media ini untuk hal-hal yang baik dan meminimalisir hal-hal yang buruk yang kita duga nanti bisa muncul, terutama untuk perkembangan anak kita. Oke, terima kasih Ibu Mas Dalifah telah berbagi informasi. Semoga bisa juga diaplikasikan di tempat lain. Terima kasih Bu Mas Dalifah. Ya, pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini.